Apakah doa menjadi hal yang penting bagi Anda? Apakah baca Alkitab menjadi hal yang penting bagi Anda? Apakah beribadah ke gereja itu hal yang penting bagi Anda? Bahkan apakah melayani Tuhan itu hal yang penting bagi Anda? Sorry, saya sibuk. Saya tidak punya waktu. Waktu saya benar-benar sudah habis. Kata-kata seperti itulah yang kerap keluar dari mulut kita ketika kita didorong untuk memberikan lebih banyak waktu lagi kepada Tuhan. Kita tidak berdoa karena memang kita sudah tidak punya waktu lagi untuk melakukannya. Kita tidak baca Alkitab karena memang sudah tidak ada lagi waktu yang tersisa. Kalau untuk berdoa dan baca Alkitab saja kita sudah tidak pernah melakukannya, bagaimana mungkin kita didorong untuk lebih banyak beribadah dan bahkan melayani pekerjaan Tuhan? Itu lebih tidak masuk akal. Itu tidak mungkin karena waktu kita benar-benar sudah habis. Saya tahu kita ini orang sibuk. Pekerjaan telah menyita sebagian besar waktu kita. Dari pagi hingga sore, bahkan kadang larut malam, kita menghabiskan waktu untuk bekerja. Seharian bekerja, kita juga masih harus menyediakan waktu untuk keluarga. Belum lagi, kita harus melakukan ini dan itu di luar urusan pekerjaan maupun keluarga kita. Tapi apakah benar waktu kita sudah habis dan sama sekali kita sudah tidak punya waktu lagi? Bahkan hanya untuk berdoa sekalipun, kita berkata bahwa kita tidak punya waktu, tapi kita masih bisa berlama-lama di depan televisi, bukan? Bahkan kita tidak rela kalau kita kehilangan satu episode sekalipun. Kita yang hobi nonton, begitu kita tahu ada film baru, maka kita tetap saja pergi ke bioskop untuk menontonnya. Kita masih punya waktu untuk berlama-lama dengan gadget kita. Kita chatting, kita browsing, dan tentu saja stalking. Kita yang hobi makan, kita masih punya waktu untuk kita berburu tempat-tempat kuliner yang menarik. Bahkan begitu kita tahu ada tempat yang ngehits dan kekinian, seolah-olah kita wajib untuk menyambangi tempat itu. Kita masih punya waktu untuk ngobrol dengan teman kita. Kita punya komunitas ini, kita punya komunitas itu. Kita ikut arisan ini, kita ikut arisan itu. Selalu ada waktu untuk teman kita. Jadi, apakah benar kita sudah tidak punya waktu lagi? Saya sama sekali tidak meragukan kesibukan Anda. Tetapi jika Anda tidak berdoa, dan Anda tidak lagi baca Alkitab, dan Anda tidak lagi pergi ke gereja, bahkan Anda tidak lagi melayani Tuhan, karena Anda merasa sudah tidak punya waktu lagi, saya pikir bahwa alasan itu terlalu mengada-ada. Bukan sok sibuk, tapi saya benar-benar sibuk. Saya mengelola penerbitan dan saya menghabiskan banyak waktu di sana untuk saya menulis, untuk saya mengedit, untuk saya memastikan semua penerbitan ini berjalan dengan bagus. Saya masih harus mengurus percetakan. Saya masih harus buat video ini buat Anda. Dan asal tahu saja, untuk membuat video yang durasi tidak lebih dari 10 menit, ternyata butuh waktu berjam-jam hingga video ini selesai dibuat. Belum lagi saya masih melakukan ini dan itu di luar pekerjaan saya. Saya menyediakan waktu untuk keluarga, saya menemani anak-anak saya juga sibuk pelayanan. Saya pelayanan di gereja, saya pelayanan di luar gereja, saya pelayanan di kota, saya pelayanan di luar kota. Saya sibuk. Tapi ini yang saya mau cerita kepada Anda. Meski saya sibuk, tapi saya masih bisa 2 kali seminggu saya main badminton dan sekali seminggu saya pergi keluar kota untuk riding dan touring bersama dengan teman-teman komunitas saya. Mengapa bisa demikian? Karena main bulu tangkis ataupun riding keluar kota itu hal yang penting bagi saya. Itu kesukaan saya. Karena itu sepadat-padatnya jadwal saya, sesibuk-sibuknya saya masih tetap bisa melakukan kedua hal yang saya sukai itu. Karena itu bagi saya adalah hal yang penting. Jadi sesibuk apapun jadwal saya tetap masih bisa mengatur agar kesukaan saya main badminton dan riding keluar kota itu jalan terus. Anda mengertikah apa yang saya maksud? Ketika kita berkata bahwa kita tidak berdoa karena tidak punya waktu, ketika kita berkata saya tidak baca Alkitab karena saya sudah tidak punya waktu, dan ketika kita tidak beribadah ataupun kita tidak melayani pekerjaan Tuhan karena kita berkata sudah tidak ada waktu yang tersisa, sesungguhnya yang terjadi bukanlah demikian. Maaf kata, yang sesungguhnya terjadi adalah berdoa, baca Alkitab, beribadah, melayani Tuhan itu bukan hal yang cukup penting bagi kita. Jika itu hal yang penting bagi kita, maka kita pasti akan tetap melakukannya bagaimanapun juga caranya. Bagi wakil raja, tentu Daniel ini orang sibuk, bahkan jauh lebih sibuk daripada kita. Namun demikian, bukankah 3 kali sehari ia tetap berdoa dan memuji Allahnya? Yesus juga tidak kalah sibuknya. Dia pelayanan dari satu kota ke kota berikutnya, dari satu desa ke desa berikutnya, dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain. Dia bahkan pelayanan dari pagi hingga sampai malam. Tetapi yang menarik adalah apa yang dicatat di dalam kitab Injil, bahwa setiap pagi Yesus
Yesus menyediakan waktu untuk dia berdoa kepada Bapaknya. Mengapa dalam kesibukannya Daniel tetap bisa berdoa? Bukan karena dia kelebihan waktu, tetapi bagi Daniel berdoa itu hal yang sangat penting. Demikian juga halnya dengan Yesus. Kenapa setiap pagi dia menyediakan waktu untuk dia berdoa kepada Bapaknya? Sekali lagi, bukan karena Yesus kelebihan banyak waktu, bukan karena Yesus lebih banyak menganggur, tetapi karena Yesus menganggap bahwa berdoa itu hal yang penting bagi dia. Apakah doa menjadi hal yang penting bagi Anda? Apakah baca Alkitab menjadi hal yang penting bagi Anda? Apakah beribadah ke gereja itu hal yang penting bagi Anda? Bahkan apakah melayani Tuhan itu hal yang penting bagi Anda? Jika itu menjadi hal yang penting bagi kita, bahkan sudah menjadi kesukaan kita, maka bagaimanapun caranya kita pasti akan melakukannya. Sesibuk-sibuknya kita tetap akan melakukan apa yang kita anggap penting dan apa yang menjadi kesukaan bagi kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak punya waktu lagi untuk berdoa, tidak punya waktu lagi untuk baca Alkitab, tidak punya waktu lagi untuk beribadah, dan tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan, maka saya berkata kepada Anda, sebetulnya bukan benar-benar kita tidak punya waktu. Yang benar adalah itu tidak cukup penting bagi kita. Sesederhana itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai media apa saja untuk menyatakan isi hatinya bagi kita. Saya berharap video ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, sekaligus menguatkan Anda. Jika Anda ingin mendapatkan video-video kami yang berikutnya, Anda bisa subscribe channel ini. Demikian juga Anda bisa share video ini kepada yang lain, supaya mereka juga terberkati melalui video-video kami ini. Last but not least, we hope this channel may renew your life, touch your heart, and refresh your spirit.